ada salah satu yang tidak dipahami oleh banyak orang tentang jin ini. Jadi jin yang beda dengan pembahasan yang tadi. Ini ada. Itu jin apa? Jin yang menyatu di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada unsur yang sama dengan jin. Ini mau bertanya tentang masalah jinmu. Itu seperti apa sih penjelasannya? Yang sudah pernah kita bincangkan tentang jin. Jin itu kan termasuk makhluk hidup juga. Nah, jin termasuk makhluk gaib. Artinya yang tidak ternampak dengan mata biasa atau dengan mata kasar yang kita miliki. Iya. Nah, kemudian jin karena termasuk kategori makhluk gaib, maka jin itu punya alam sendiri. Jadi alamnya jin itu ada, dan yang dimaksud alam gaib itu ya termasuk alam jin itu. Jadi dia atau si jin itu berdiri sendiri. Iya. Nah, artinya kayak manusia ini punya alam nyata yang seperti kita tinggali ini alam nyata, alam yang bisa nampak dengan mata kepala kasar kita ini. Jadi jin itu makhluk gaib. Lah kadangkala ini kan ada cerita-cerita atau ada kejadian-kejadian yang lucu yang seringkali mengambing hitamkan jin. Iya, Iya. Iya. Kebanyakan. Nah, karena sulit untuk dibuktikan kebenarannya tentang jin yang mengganggu manusia misalnya, nah ini seringkali jin yang dijadikan kambing hitam atau jin yang dipersalahkan. Nah, ini kebanyakan di masyarakat kita itu seperti itu. Iya. Sampai ada proses pengeruatan kalau pakai tata cara Jawa. Ada yang proses pengeruyan dan segala macamnya. Nah, itu sebetulnya kan mereka itu tidak mengerti tentang jin itu sebetulnya. Wong kadang-kadang ini kan nggak ngerti soal jin aja sudah berani-beraninya yang namanya mengeruat, membersihkan atau mengusirnya. Nah, maka kan jadi lucu. Lucunya kenapa? Lucunya wujudnya jin aja nggak tahu kok mau meruatnya atau mau mengusirnya atau menetralisirnya dari dalam tubuh manusia. Makanya kadang-kadang ya lucu juga. Lucunya gimana kalau sudah manusia punya masalah, artinya contohnya kayak manusia yang sedang sakit atau yang sedang stres, sedang ini itulah, oh ini ada jin bersarang di kepalanya, ada jin yang bersarang di dalam tubuhnya dan segala macamnya. Nah, ini kan sebetulnya konyol saja. Konyolnya kayak apa? Tidak ada bukti atau tidak ada penjelasan yang masuk akal, tapi sudah mengklaim. Ya apa iya? Ya apa? Ini apa iya? Apa iya itu betul-betul ulah jin atau apa iya? Yang mengatakan bahwa itu kena jin itu tuh sudah tahu jinnya kayak apa. Ya kalau kita bayangkan, waduh ini jinnya sudah bersarang dan membuat kerajaan di dalam tubuh manusia. Nah, kalau membuat kerajaan terus tukangnya siapa? Jadi ya, jadi ini informasi-informasi yang melucukan. Itulah kan sering-sering kan kejadian kalau sudah masuk ke paranormal atau askun, uskun ustadz nyampur dukun ya. Ini seringkali jin lah yang dipersalahkan, jin lah yang dijadikan kambing hitam. Ini sebetulnya fenomena yang menyesatkan sebetulnya.
Artinya tidak didasari oleh keilmuan tentang makhluk gaib yang di dalamnya membahas tentang jin. Mereka sudah berani mengatakan bahwa yang dimiliki manusia atau gangguan yang diderita oleh manusia itu jinlah yang dijadikan sasaran. Padahal pengertian tentang jin itu kayak apa itu ya belum mengetahui. Nah, kalau sudah mengetahui tentu nggak akan seperti itu. Mari kita pikir, jin itu punya alam gaib sendiri, namanya alamnya jin kan ada. Iya. Alam jin itu nggak kayak alam nyata ini. Alam jin itu kuning kayak surup atau kayak sore mau Kayak petang gitu. ya, kekuning-kuningan, petang kekuning-kuningan. kekuning-kuningan itu kayak begitu alamnya jin. Beda dengan alam nyata ini yang terang benderang seperti ini alam nyata. Nah, sekarang ayo kita jujur. Kira-kira sulit apa tidak kita masuk ke alamnya jin? Ya, sulit lah, Bang. Sangat amat sulit. Pasti sulit. Iya kan? Beda dimensi. Nah, beda dimensi kalau bahasanya orang sekarang itu kan beda dimensi. Sekarang saja kalau kita mau jujur, mau masuk alam jin itu saja lo susah. Begitu juga sebaliknya. Jin juga mau masuk ke alam nyata ini sangat amat susah. Karena sudah beda dimensi dan beda frekuensi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya jangan kok kalau ada apa-apa jin dan segala macamnya. Rasukan jin. Jin nggak salah, jin nggak tahu apa-apa malah salah-salahkan. Padahal apa yang diderita manusia, apa yang dialami manusia itu sebetulnya murni karena ulah manusia itu sendiri. Ya, Bu, kalau misalnya jin itu nampakkan untuk ke manusia itu bagaimana ya, Bu? Kan beda alam ya, Bu. Nah, makanya tadi kan kita sendiri aja masuk ke alam jin itu hampir mustahil karena saking sulitnya. Nah, begitu juga jin ini mau menyeberang ke alamnya manusia, alam nyata. Itu juga akan sangat sulit. Nah, namun demikian ada jin-jin yang hebat yang bisa menyeberang ke alam nyata ini. Nah, kemudian apakah penampakan itu bagaimana? Kalau jin itu punya alam sendiri. Nah, jin bisa menyeberang ke alam nyata ini dengan kekuatannya jin, katakanlah jin yang hebat lah. Itu bisa saja. Kalau kita berbincang ke masalah penampakan atau perwujudan, ini ada dua jenis perwujudan. Yang pertama, kita melihat wujud jin yang ada di alam nyata ini. Artinya ini jin sudah menyeberang ke alam nyata ini. Nah, yang kedua adalah kita melihat di alam jin itu sendiri. Jadi cuma pandangan kita yang masuk ke alamnya jin kemudian melihat penampakan jin di alamnya sendiri, alamnya jin sendiri. Jadi penampakan ini kan ada dua macam. Iya. Ya kan ada dua macam. Nah, jadi saya ulangi, penampakan itu ada dua macam. Satu penampakan jin yang sudah menyeberang di alam nyata ini. Nah, sehingga memungkinkan kita juga bisa melihat. Nah, penampakan yang kedua, jin yang nampak di alamnya sendiri, di alamnya jin alam gaib itu juga bisa memungkinkan kita bisa melihat wujud jin. Nah, makanya karena saking sulitnya jin menyeberang ke alam nyata ini, maka sebenarnya yang diklaim atau yang dikoar-koarkan oleh praktisi-praktisi supranatural atau yang lain yang mengatakan jin mengganggu manusia, jin membuat sakit manusia, itu hanya omong kosong saja sebetulnya. Jadi tidak ada itu sebenarnya ya. Iya Jin, Bang. ada sih, tapi mungkin 1 juta kasus cuma satu. Iya. Ini kan sedikit-sedikit kan selalu oh ini kerasukan jin ini. Nah, kenapa begitu? Jin itu juga punya tanggung jawab hidupnya. Jin juga punya budi pekerti. Dan jin punya kesibukan juga. Ya ngapain ganggu manusia? Iya kan? Nah, ini kalau kita berpikir logika kan seperti itu. Bisa saja mungkin manusianya mengganggu di luar mungkin. Ya, makanya itu.
Nah, katanya manusia itu lebih sempurna dari makhluk yang lain. Iya, iya. Kok sampai bisa kena gangguan jin yang dari luar manusia, ini kan jadi lucu. Jadi ya kalau kita mendengarkan hal-hal seperti itu ya seanggap saja hiburan gratis gitu saja lah. Ya, hiburan gratis karena mereka belum tahu tentang jin yang sebenarnya kayak apa, ya makanya dimaklumi lah. Selagi tidak merugikan orang, ya biarkan aja, mungkin masih sebatas itu pengetahuannya. Kita juga menghargainya juga, mungkin lagi berusaha nyari ekonomi kan. Mau perbaikan ekonomi. Nah, ini sedikit menyinggung ini sebetulnya, tapi tetap ya, dalam koridor tujuan yang baik. Nah, kemudian ada salah satu yang tidak dipahami oleh banyak orang tentang jin ini. Jadi jin yang beda dengan pembahasan yang tadi. Ini ada. Itu jin apa? Jin yang menyatu di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada unsur yang sama dengan jin. Ya contoh kan, adanya tuyul. Tuyul kan? Tuyul itu sebangsa jin berarti ya. Tuyul ini sebangsa jin. Tuyul ini di luar diri kita ada, punya alam sendiri. Nah kemudian tuyul unsur yang sama dengan tuyul di dalam diri manusia, apakah ada? Ada. Lebih sempurna mana unsur tuyul yang ada di dalam diri manusia dengan tuyul yang asli yang di luar diri manusia? Itu tuyul yang di luar manusia itu kalah canggih dengan ketuyulannya manusia. Ketuyulan. Iya. Jadi unsur yang sama dengan jin, si tuyul itu tadi, ya saya bahasakan ketuyulannya manusia Ya, ini. ketuyulannya. Nah, ini kalah sempurna, kalah jauh. Iya. Paling tuyul yang asli bila mana bisa menyeberang ke alam nyata ini, kemudian diperintah manusianya untuk mencuri, paling hanya 1 lembar. 1 lembar. Iya, 2 iya. lembar. Iya, iya. Nah coba kalau ketuyulannya manusia, ya bisa bermiliar-miliar, bisa bertriliun-triliun. Diangkat 1 koper. Nah, iya. Nah makanya koruptor itu kan lebih kejam dari tuyul. Bisa jadi bisa dibilang engkongnya tuyul itu. Baik itu. Begitu juga sebetulnya jin itu tadi menyatu di dalam diri manusia. Karena manusia ini yang sempurna, semua yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ada ketuyulannya, ada kejinannya, Iya. ada kesetanannya. Nah katanya kalau kalau ngawur, kalau sudah brutal katanya kesetanan. Iya kan? Nah, berarti kan selain setan kan ada ketuyulan itu tadi. Nah ini harus kita ngerti soal itu. Berarti lengkap di dalam diri manusia ini. Dalam diri manusia itu sangat lengkap. Jangan dikira manusia nggak lengkap. Jadi kalau orang-orang sekarang bilang bahwa manusia itu mikrokosmosnya dari makrokosmos alam semesta yang besar ini. Jadi apapun yang ada di dalam semesta itu ada di dalam diri manusia. Ada lagi kata-kata bijak bahwa manusia itu setitik alam semesta. Jadi alam semesta dalam setitik itu berwujud manusia. Genggaman. Nah, jadi apapun yang ada di alam semesta ini ada, menyatu di dalam diri manusia. Nah makanya lagi permasalahan tentang jin ini tadi kan temanya permasalahan jin. Yang jelas jin sebagai makhluk gaib dan bersemayam di alam gaib atau alamnya jin itu ada. Ya, jin yang sempurna atau unsur yang sama dengan jin menyatu sempurna di dalam diri manusia itu juga ada. Ini makanya lain kali kalau mendengarkan informasi tentang kesimpang siuran jin sudah punya referensi sendiri atau pengetahuan sendiri tentang jin. Apalagi kalau orang yang kerasukan itu kan sebenarnya mungkin gangguan jiwa ya Mu ya. Iya, kalau kerasukan itu karena kerasukan itu kan sebetulnya juga dari dalam dirinya sendiri. Terlalu banyak negatifnya sehingga mengganggu keseimbangan yang dimiliki oleh otak dan rasa di dalam hatinya. Sehingga dia tidak sinkron, kemudian kerasukan itu kalau bahasa umumnya, padahal itu sebetulnya nggak kerasukan.
Iya. Enggak kerasukan karena ada yang troubleshooting. Iya. Ini kalau ini kalau berbincang masalah instalasi listrik ini kena troubleshooting. Jadi terlalu banyak negatif sehingga tidak ada keseimbangan, sehingga oleng di dalam ucapan, pemikiran dan gaya atau gerak-gerik tubuhnya. Sebetulnya cuman seperti itu. Sekarang ini kok ini kerasukan. Lah yang ngerasuki itu apa nggak punya kesibukan kok cuma ngerasuki manusia. Dan kepentingannya apa ngerasuki manusia? Iya, kok kalau perbedaan waktu antara jin dan manusia itu kayak apa itu ya? Perbedaan waktu bagaimana? Maksudnya kayak apakah dia aktivitasnya, kalau kita kan aktivitasnya pagi hari, pagi hari apa juga aktivitasnya atau pagi hari juga Bu? Enggak, itu kan beda alam. Jadi masalah aktivitas jin itu juga ya kurang lebih seperti aktivitas manusia saja. Meskipun ada sedikit perbedaan. Kalau untuk detailnya masalah alam jin ya alangkah lebih baik di pembahasan lain didetailkan sekalian tentang jin, unsur-unsur yang menguat di dalam diri jin itu kayak apa. Nanti kita sambung. Lebih asik lagi itu, biar tahu sekecil-kecilnya sampai ke titik partikel dan ion. Nah, Kalau perlu kita masuk ke alamnya dia. Iya, kalau perlu ayo kita buktikan biar tahu. Iya, biar tahu. Biar tahu ini loh alamnya jin. Apa bentuk rupanya itu, ada yang seram kah begini kan? Nah, itu keren kalau seperti itu. Enggak, penasarannya nanti. Oh. Kan selalu gambarannya orang itu kan, oh gambarnya kayak gini, ada yang besar, ada yang kecil. Taunya ya tuyul aja, botak gitu. Tapi bener kan seperti itu ya kan? Ataukah itu hanya sebatas ilusi saja? Iya. Makanya perlu kita buktikan. Kalau ingin membuktikan ya, yuk tidak ada masalah. Sehingga sangat tahu dan sangat mengerti tentang jin secara atau sampai sedetail-detailnya masalah jin. Jadi jangan sampai kita itu gampang ngomong tapi nggak bisa membuktikan. Jangan juga selalu mengampingkan jin yang tidak tahu menahu tentang permasalahan manusia. Nah, itu kira-kira masih ada yang dipertanyakan apa nggak soal jin ini tadi? Ini masih garis besar sebetulnya. Apa kalau sudah nggak ada ya sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita yang ada di sini dan bermanfaat juga bagi orang lain yang kebetulan melihat obrolan kita ini. Tetap tujuan yang baik, tidak ada niat menyinggung atau merendahkan penemuan-penemuan orang lain, karena ini sifatnya sinau bareng, ngaji bareng. Mana yang lebih masuk akal dan lebih benar, ayo kita pakai bersama-sama.